Jadi level bahagia yang terendah tadi yang saya sampaikan, bahwa bahagia yang karena hal di luar diri, dikasih sesuatu, mendapat sesuatu, diajak kemana, kemudian sedang terjadi peristiwa apa, itu level bahagia yang paling bawah. Sehingga ketika tidak dapat sesuatu hal di luar diri, dia menjadi nggak bahagia, gabut misalkan ya, bahasa gaulnya sekarang, gabut nih gitu kan, karena merasa tidak ada sesuatu yang datang dari luar diri untuk membuat dia bahagia. Ini yang level yang bawah. Nah kalau yang atas itu apapun kondisinya, mau lagi sepi, mau bahkan ibaratnya omset lagi turun, mau sedang ada musibah pun, dia tetap bisa ngambil sudut pandang untuk happy, bahkan ketipu pun bisa happy gitu. Karena apa? Di dalam asalnya gitu ya. Gimana jadi menarasikan yang ketipu bisa happy itu gimana? Nah, ketipu bisa happy itu, kalau saya mindsetnya ketipu itu adalah ongkos sekolah saya, ongkos sekolah bisnis. Contoh misalkan yang ketipu ya, dulu saya main Bitcoin, kemudian dikelola orang lain gitu ya. Karena waktu teman saya mau jamin sih katanya, kalau hilang mau diganti gitu, walaupun sekarang. Nah itu ketika saya tipu, akhirnya untung ya saya ketipunya dulu gitu. Artinya dulu di kondisi uang yang masih pas-pasan, bahkan waktu itu saya masuk Bitcoin itu gadein BKB motor waktu itu. Nah kalau sekarang nih mungkin bisa jadi ketipunya lebih besar gitu. Nah akhirnya melihat sudut pandang itu untung gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, berarti lain kali saya harus hati-hati dengan tipe orang begini, dengan model bisnis begini, sehingga ketika pas kondisinya sudah lebih ada itu nggak gampang tergiur. Bahkan saya pernah loh dipameri profit 1 tahun ke depan, profit 1 hari 1 M. Itu real, hitungannya di breakdown. Tapi ada satu kejanggalan di situ, karena pernah ketipu yang sebelumnya gitu. Nah jadi kan happy ngeliat begini, untung ya dulu ketipu. Kalau enggak, saya ketipu yang ini, wah ini bisa nggak cuman sekedar ketipu, saya bisa kena pasal masuk penjara yang ini. Kalau yang dulu itu ya tanggung jawab saya dengan leasing lah gitu, menyelesaikan itu. Nah kalau yang tawaran profit 1 M sehari ini hubungannya dengan orang lain dan orang banyak gitu, karena ada indikasi ke arah pengumpulan dana gitu. Untungnya saya nggak mudah tergiur dengan masih loh profit 1 M sehari, tujuannya begini gitu. Nah jadi happiness yang membuat itu karena apa? Sudut pandang. Orang bisa jadi ketipu 1 juta itu sudah wah seperti dunia runtuh gitu. Tapi kalau sudut pandang benar itu akhirnya, nah sama seperti peristiwa gini, analoginya supaya mudah. Pernah nggak misalkan makan snack di hajatan atau apa gitu ya, ada results atau apa, pas makan nggak sengaja itu ada cabenya terus gitu kan. Nah mungkin responnya apa? Anjrit nih atau kebun binatang gitu. Nah tapi di sisi lain pas kita makan sambal, cabenya berapa mas? Bisa jadi 7, bisa jadi 10, tapi kita enjoy, enak gitu. Tadi yang satu kita keluar kebun binatang, ini yang banyak kok enggak. Sama-sama cabai, bahkan ini lebih parah. Jadi artinya kegaduhan itu bukan di luar, di dalam diri. Yang ini lebih siap, walaupun banyak, walaupun pedes, yang ini tadi karena nggak siap. Jadi happiness yang kuat itu yang dari dalam diri ini tadi, bukan yang di luarnya gitu. Member saya ada yang ngalamin, bener ya? Sampai 70 juta loh. Bukan cuman 1 juta, 2 juta. Kalau dia konsultasi ke saya gitu kan, dia sempat bimbang, ini kalau saya nggak masuk lagi, ini nggak balik. Bener. Tapi kalau masuk lagi, belum tentu juga ini balik. Terus dia nanya, saya lihat dari awalnya gitu kan, akhirnya oh ini tipe polanya saya karena pernah belajar dulu ya, memainkan psikologi orang gitu loh. Iya, paham. Nah ketika psikologi dimainkan, akhirnya dia berada di permainan itu gitu. Ya, terus saya bilang stop gitu loh, kalau mau ngikutin anak saya stop. Terus gimana? Ya akhirnya pembenahan mindset supaya nggak terlalu menyesal, nggak terlalu berlarut. Karena kan menyesal berlarut-larut kan kalau vibrasi force dan nggak menghasilkan hal positif gitu. Akhirnya ya udah, berarti itu pembersihan buat kamu, ongkos belajar kamu. Jadi saya cerita pengalaman saya, karena saya waktu itu memang mengalami juga gitu, bahwa ketika di kondisi yang bangkrut atau jatuh karena bisnis, ya bagaimana saya waktu itu tetap happy gitu. Jadi kemarin di podcast kemarin kita sudah bahas bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak ada kalau kita ngerti kehendaknya gitu.
Nah, makanya ketika pas bisnis itu sedang jatuh, saya bangkrut, saya tanya gitu loh. Saya tanya, kenapa saya diizinkan mengalami ini? Jadi ada apa dengan diri saya, kok saya sampai seperti ini gitu loh. Nah, happiness mindset itu tidak melihat itu dari faktor orang lain. Jadi maksudnya gini, wah ini gara-gara istri nggak dukung, ini gara-gara temen saya nggak support gitu, maksudnya nggak mau ikut kerjasama, ini gara-gara investornya ingkar janji. Nah, selama masih digoyahkan dari hal di luar diri, akhirnya nggak bisa happy. Nah, saya waktu itu happy-nya karena saya refleksi ke dalam. Oh, pantesan saya sampai di titik ini gitu loh. Karena ada banyak salah, ada banyak ini yang membuat saya akhirnya, iya ya, saya memang harus berbenah gitu. Nah, ketika kita ngambil tanggung jawab itu, tidak lagi menyalahkan hal di luar diri, akhirnya mau nggak mau harus happy gitu. Karena kalau saya berlarut-larut sedih, berlarut-larut kecewa, berlarut cemas, takut, ini kan nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah mengolah kesadaran. Saya sadar bahwa ini kesalahan saya sendiri. Saya sadar kalau saya berlarut-larut dalam kesedihan ini saya nggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya secara tersimpel untuk happy kan bersyukur. Udah, apa yang saya syukuri? Untung di kondisi ini saya masih sehat. Untung di kondisi ini anak istri saya sehat gitu. Untung di kondisi ini nggak punya hutang yang besar misalkan begitu. Jadi akhirnya masih bisa senyum-senyum sendiri. Untung di sini masih bisa seperti ini gitu. Artinya nggak terlalu buruk lah gitu. Gitu. Jadi ketika kita ambil tanggung jawab, kemudian tidak menyalahkan itu dari orang lain, nah happiness itu bisa mulai muncul dengan kita mensyukuri. Circle memang perlu diubah. Kita lebih baiknya memang punya guru spiritual, termasuk mentor pembimbing bisnis ataupun konsultan atau apa. Nggak harus yang berbiaya mahal sih ya. Yang penting itu ada kiblatnya lah gitu, arah mananya itu, jadi nggak kebentur sana, kebentur sini. Kayak saya dulu itu setelah resign kerja itu saya banyak kebentur sana sini. Jadi sebenarnya lama sih saya tuh diizinkan kebentur sana sininya itu lama. Tapi begitu nemu guru yang tepat, nemu ada saran, ada mentor, ada bimbingan, itu jauh lebih cepat.